Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Mujibatur Rahman dari kelas TM21B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai aliran internal. Lalu kita pahami dulu mengenai aliran internal. Aliran internal merupakan aliran di mana aliran fluida yang melewati bagian dalam dari suatu pipa atau tabung benda. Kemudian kompaksi yang terjadi pada aliran internal, kita akan membahas tentang bagaimana lapisan batas itu terbentuk. Kondisi yang pertama, kondisi aliran. Pada aliran internal, lapisan batasnya timbul dan berkembang dari tepi permukaan yang bagian dalam tabung atau pipa yang diisi lapisan batasnya timbul dengan adanya gesekan antara fluida dan permukaan dalam aliran fluida. Pada kegiatan sehari-hari kita sering melihat penggunaan aliran fluida pada pompa oli sepeda motor yang tekanannya ada tekanan di dalam jalur pipa untuk oli tersebut, atau pada sanyo yang ada di rumah kita. Kemudian kita ada contoh penggunaan kompaksi aliran internal pada bidang teknik mesin, yaitu konveksi paksa adalah perpindahan panas yang mana di alirnya tersebut berasal dari luar, seperti dari blower atau keran atau pompa. Konveksi paksa dalam pipa merupakan persoalan perpindahan konveksi untuk aliran dalam atau yang disebut dengan internal flow. Jadi ketika kita ingin memindahkan cairan dari botol A ke botol B, misalnya contohnya ada pipa selang yang mengalir, kemudian di dalamnya ada tekanan yang menyedot air tersebut dari botol A, kemudian mendorong ke botol B, sehingga begitu ya. Dan pada kehidupan sehari-hari pun kita sering menggunakan mesin pompa air untuk memudahkan kita mengambil air dalam sumur. Nah, begitu seperti yang tadi. Dalam mesin air ini komponennya disusun dalam bidang teknik. Dan kenapa penyebab mesin air penggunaan sama dengan sistem kondisi paksa pada aliran internal? Jadi gini ya, pada pompa air Sanyo, nanti kita lihat ada di luar pompa air Sanyonya. Kita jelaskan dulu di dalam. Pada prinsipnya, pompa air secara umum bekerja dengan cara mentransfer sejumlah volume air lewat ruang skot menuju ruang outlet dengan memanfaatkan impeller. Jadi ruang skot dari sumur gitu, ada airnya, dilewati dengan lewat ruang outlet dengan memanfaatkan impeller. Dengan begitu seluruh ruang udara akan terisi oleh air. Jadi pipa yang tadinya kosong, misalnya kan air di bawah nih, sumur di bawah, Sanyo di atas, pipa asalnya kan kosong tuh, diisi air, dia disedot dengan air. Jadi air yang tadinya kosong dengan udara akan terisi dengan air dengan paksa dan mengalir ke atas. Didorong oleh Sanyo. Sanyo itu kan ada kipas itu mendorong paksa air tersebut hingga menuju tujuan yang diinginkan, misalnya ke toren air atau ke bak penampungan air lainnya lah yang ada di rumah kita.
Sumber tekanan yang tidak bisa naik ke atas maka akan ditiup paksa oleh kipas. Yang ada dalam mesin pompa semakin air masuk melalui jalur pipa dengan paksa tersedot ke atas permukaan yang lebih tinggi. Nah, begitu ya sistem kerja dari sanyo yang ada di rumah kita, merupakan salah satu ciri aliran internal. Aliran internal yang ada di dalam pipa tersebut dinamakan aliran internal karena alirannya ada di dalam pipa tersebut. Kemudian kita lihat contohnya ya. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari sistem kerja aliran internal ya, sanyo. Sistem sanyo ini ketika dihidupkan dialiri setrum akan berputar dan memutarkan kipas, dan air yang ada di bawah itu di sumur akan terdorong naik secara paksa karena adanya tekanan yang didorong oleh kipas, dan air itu naik ke atas dan dia akan keluar di sini ya. Air akan keluar di sini yang tadinya di bawah. Begitulah contohnya ya, itu sanyo yang ada di rumah kita. Demikian materi yang saya sampaikan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.